Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pergelangan tangan yang sebelumnya diikat dengan kasar oleh Yos, dengan diinjak oleh Temin kali ini, Darlin hanya bisa merasakan rasa sakit dari pergelangan tangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan sendi di pergelangannya sudah lepas, tidak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Butiran keringat dingin mengalir di wajahnya. Napasnya semakin sesak, seperti sudah hampir pingsan. Untuk apa pura-pura mati? Kamu kira dengan begitu aku bisa melepaskanmu? Jangan harap. Temin mengira Darlin ingin mengerjainya lagi. Ia tidak hanya melepaskan tangannya, sebaliknya menginjaknya semakin keras. Darlin pun berteriak. Dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit ini. Sungguh sakit. Kelima jarinya seperti kehilangan indera praba dan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Itu pun menjulur ke seluruh tubuhnya. Temin melihat tangan Darlin terbaring lemah di lantai. Wajah pucat dan penuh keringat, seperti ikan yang kekurangan air berusaha untuk bernapas. Haha, Darlin, aku kira kamu sehebat apa. Ternyata hanya begitu. Darlin ingin meminta pertolongan, tetapi rasa sakit membuatnya tidak bisa berteriak. Tetapi Temin belum bangga beberapa lama. Pinggang belakangnya tiba-tiba sakit. Seluruh badannya terlempar jauh dan terbaring dengan wajah menghadap lantai. Sakit hingga giginya nyeri. Dia menolehkan kepala dan melotot ke arah orang tersebut. Sakit tahu, bajingan mana yang berani menendangku? Yos tiba di tempat itu dan melihat Darlin diinjak Temin dan tidak bisa bergerak. Wajahnya penuh dengan penderitaan. Hatinya seperti ditusuk jarum. Ia pun langsung menendang jauh si Temin. Sepertinya ini merupakan tingkat emosi tertingginya. Yos, mengapa kamu bisa di sini? Bukankah kamu sudah membuat batas dengan jelas denganku? Darlin tidak mengetahuinya karena rasa sakit di pergelangan tangannya atau hatinya merasa bersalah. Bagaimanapun, Darlin tidak bisa mengontrol ekspresi dan ia pun menangis. Dia mengira Yos tidak akan mungkin muncul, tetapi Yos sungguh telah muncul di hadapannya. Yos menggerakkan bibirnya, wajahnya tidak peduli. Dia pun berjalan ke arah Darlin, tidak berkata apapun dan memeluknya untuk berdiri. Tatapannya jatuh pada pergelangan tangan yang tidak bisa bergerak itu. Emosinya pun meningkat. Temin kurang ajar. Pelajaran saat itu masih belum cukup. Kali ini malah menyuruh orang untuk menyiksa Darlin. Temin terdiam beberapa detik, mengurut pinggang belakang dan diangkat oleh rekan-rekannya sambil sesak napas sambil berteriak. Kamu jangan pergi, berhenti di sana. Yos, jangan mengira aku takut padamu. Kaki Yos bukan terbuat dari besi. Sekarang punggung belakangnya masih merasa bengkak. Begitu disentuh akan sangat sakit. Ini merupakan dendam lama tambah dendam baru. Bagaimanapun ia tidak bisa menelan emosi ini. Untung saja ketika pengawal Yos datang, ia masih memiliki beberapa bawahan. Seharusnya bisa menaklukkan Yos seorang. Yos belum bersiap untuk pergi. Belum pernah ada orang yang menindas wanitanya masih bisa mundur begitu saja. Meskipun ada, sekarang pasti akan membuatnya hancur lebur. Dia tidak pernah merasa dirinya sebagai orang baik. Dulu demi menjalankan tugas, orang yang mati di atas tangannya tidaklah sedikit. Jika dia tidak cukup kuat, bagaimana mungkin ia dapat bertahan hidup dalam masyarakat seperti ini? Bisa berdiri? Yos melihat ke arah Temin dengan ekspresi tidak goyah.
Perkataannya ditujukan pada wanita di dalam pelukannya. Darlin terkejut. Dia melihat di atas kepalanya terdapat dagunya. Ia pun menganggukkan kepala. Iya. Yos tidak mengatakan apapun, lalu meletakkan Darlin di atas lantai. Ia mengangkat tangan melepaskan dasi dan jas yang dikenakannya, dilempar ke samping. Tatapan matanya seperti serigala, seperti elang, mengerikan dan tajam. Melihat gaya Yos, Taemin sedikit menggerakkan tenggorokannya. Langkah kakinya mundur beberapa langkah. Astaga, Yos jelas-jelas hanya satu orang. Tetapi mengapa ia begitu ketakutan? Dia melihat rekannya sangat takut pada Yos. Ia semakin merasa harga dirinya telah hilang. Taemin menggigit gigi dan berkata, "Sana, tangkap pria itu. Akan kuhadiahkan kalian 100 juta. Awalnya rekan yang tidak berani bergerak itu, begitu mendengar perkataan Taemin ingin memberikannya 100 juta, mereka saling bertatap mata, segera menganggukkan kepala. Baik Tuan Taemin, tunggu saja untuk melihat pertunjukan bagus. Yos, Darlin melihat ke samping Yos, terdapat rekan yang kuat seperti sapi. Di lengannya terdapat tato dan bekas luka. Begitu dilihat akan tahu bahwa mereka tidak bisa dilawan. Ia pun mulai khawatir pada Yos. Sehebat apapun Yos, selincah apapun, tidak akan bisa mengalahkan kedua orang ini. Segera ia mengerti kekhawatirannya ini berlebihan. Yos bahkan tidak perlu mengeluarkan energi apapun dapat membuat kedua rekan itu terkelungkup di lantai. Bukan hanya Darlin yang terkejut, Taemin pun terkejut. Mereka berdua adalah bawahan yang ahli dalam berkelahi yang dibayar dengan biaya mahal. Bagaimana mungkin dengan segampang itu dikalahkan oleh Yos? Ini tidak mungkin. Belum menunggu Taemin sadar, bayangan tubuh Yos muncul di depannya. Tinggi badannya hampir 180 cm. Tidak termasuk tinggi, tetapi berdiri di depan Yos, dia merasa ia pendek satu kepala. Ia harus mengangkat kepala untuk melihat Yos. Bukan dia yang pendek, melainkan aura Yos terlalu kuat. Dia tidak sadar bahwa punggungnya telah membungkuk. Yos, kamu mau apa? Jangan lupa saat itu, jika bukan karena aku juga tidak akan berbaring di rumah sakit setengah tahun. Tatapan Yos melihat sekilas Taemin, meringkukkan bibirnya. Ketika Taemin tidak berani melihat tatapannya, ia mengangkat kaki dengan cepat, lalu menendang lutut Taemin dengan tepat dan ganas. Krek, suara patah. Suara patah lutut beriring dengan suara tangisan dan teriakan Taemin bergema di dalam hati mereka. Lututku putus, sakit sekali. Aku sudah mau mati. Rekan yang dipukul terbaring di lantai itu awalnya ingin membantu Taemin. Tetapi begitu mendengar suara itu, mereka sama sekali tidak berani berdiri dan terus berbaring. Darlin sangat tidak menyangka tenaga Yos begitu kuat. Dia bisa menendang lutut seseorang hingga patah. Ini membutuhkan berapa banyak energi agar lutut seorang dewasa bisa patah. Dia tidak mengerti mengapa Yos mau melakukannya. Jika dilihat dari hubungan mereka berdua, dia sama sekali tidak perlu muncul lagi. Dari hati terdalam, ia malah sangat berterima kasih atas kehadirannya. Bagaimanapun, jika bukan Yos, ia malam ini pasti tidak akan bisa kabur dari perangkap Taemin. Taemin berhasil untuk diri sendiri, gagal juga untuk diri sendiri. Jika bukan karena ia menyuruh orang untuk melihat situasi, pasti sekarang ini akan menarik perhatian banyak orang. Ekspresi Yos tidak goyah sedikit pun.
seperti menganggap tendangan ini merupakan hal yang biasa. Tetapi ini bukanlah akhir. Dia memiringkan kepala dan melihat tangan kanan Darlin, lalu melihat tangan kanan Temin. Tatapan dingin itu seperti langsung masuk ke dalam pergelangan tangan Temin, seperti langsung dapat meresponnya. Ia bergegas mengangkat kepala, melihatnya ketakutan dan terus menggelengkan kepala. Jangan Yos, jangan. Lagi-lagi terdengar suara tangisan histeris. Mendengar suara teriakan Temin, kedua rekan itu pun gemetar seluruh tubuh. Tidak perlu dilihat, mereka pun dapat merasakan kekuatan kakinya itu sekuat apa. Berdasarkan postur tubuh kedua orang itu, tidak sanggup meneriaki pukulan dari pria itu. Apalagi Temin sendirian. Inilah yang disebut dipukul di atas kulit, sakit masuk hingga ke tulang. Temin tidak memiliki tenaga lagi untuk berteriak. Dia hanya bisa melihat Yos dengan tatapan memohon, berharap agar Yos melepaskannya. Dia salah. Dia sungguh merasa bersalah. Dia tidak seharusnya mendengar perkataan orang itu. Yos tidak melepaskan Darlin begitu saja, malah sangat peduli padanya. Dia hanya menjadi umpan bagi orang lain untuk mengetes respon Yos. Katakan, siapa yang memberitahumu jejak kakinya? Temin tidak tahu bahwa kejadian hari itu dilakukan olehnya, kecuali ada orang yang melihatnya dan memberitahu Temin. Ia baru mengetahuinya. Orang ini sungguh bisa menahannya. Kejadian sudah berlalu begitu lama, baru memberitahu Temin. Tujuannya kali ini memang untuk menghadapi Darlin atau mencari kesempatan menguji dirinya. Tidak peduli siapapun orang itu, dia tidak boleh mempermainkan Darlin. Aku juga tidak tahu. Aku menerima surat dari orang tidak bernama. Kode pos saja tidak ada. Orang itu tidak bisa dicari. Temin ketakutan. Dia memberitahu semua apa yang ia ketahui. Dia sekarang merasa sangat gagal. Ia berharap Yos dapat melepaskan dirinya. Tunggu lukanya sembuh, ia pasti akan membuat Yos menerima penderitaan yang ia rasakan hari ini. Jawaban Temin sesuai dengan dugaannya. Ia bertanya seperti itu sebenarnya ingin tahu siapa yang mengirimkan surat itu padanya. Setidaknya ia tahu bahwa orang itu bersifat licik. Yos mengangkat kaki dan menginjak tulang pergelangan tangan Temin. Seperti apa yang Temin lakukan pada Darlin, menginjak sekuat tenaga. Bahkan tenaganya melebihi Temin berlipat-lipat. Ini adalah karma bagimu. Sakit sekali. Aku mohon, lepaskan aku. Temin mengeluarkan suara rintihan. Hingga ada orang yang mendekati pria dengan tinggi 180 cm. Terbaring di lantai berteriak histeris. Dengan air mata dan ingus mengalir deras. Darlin dari samping melihat semua kejadian yang dilakukan Yos. Dia sadar bahwa semuanya sesuai dengan langkah yang Temin lakukan pada dirinya. Untuk menghadapi Temin, hatinya sangat pahit. Ia melihat Temin kesakitan hingga hampir pingsan. Juga tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Meskipun hubungan mereka berdua sudah di titik tidak bisa toleransi lagi, tetapi ia juga tidak ingin berhutang budi pada Yos. Dan juga tidak ingin deminya Yos terkena masalah. Yos, jangan lanjutkan lagi. Yos mendengar suara lemah dari belakang badannya. Tatapannya meredup. Melihat sekilas Temin yang sudah sesak napas, berhenti sejenak, lalu menyimpan kembali kakinya. Memutarkan badan dan berjalan ke arah Darlin. Anggap sebagai melampiaskan emosi. Suasana hatinya juga tidak baik sama sekali. Malah semakin marah. Amarah yang tidak jelas,
Entah sedang marah pada Darlin atau diri sendiri. Sebenarnya ada, sepertinya tidak ada. Darlin melihat Yos berjalan mendekat dengan ganas. Dia pun mundur beberapa langkah. Apa yang ingin dia lakukan? Seperti ingin memakan orang. Yos, ia belum sempat membuka mulut. Tiba-tiba badannya seperti sedang melayang. Satu tangan Darlin dirangkul ke leher pria itu, mencegah dirinya untuk terjatuh. Darlin bertanya dengan terkejut dan kesal. Yos, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kalau kamu bicara lagi, aku akan melemparmu ke lantai. Suara Yos yang dingin seperti keluar dari lubang giginya. Wanita kurang ajar, sudah terluka pun masih keras kepala. Kamu, lepaskanlah aku. Diam. Yos tidak memperdulikan Darlin. Ia langsung memeluknya dan berjalan keluar dari pintu belakang. Yos, aku bisa melakukannya sendiri. Darlin duduk di mobil mewah Yos dengan posisi yang tidak nyaman. Mengapa Yos tidak membiarkannya duduk di sofa, melainkan masih dalam keadaan memeluknya? Sangatlah tidak nyaman. Jelas-jelas mereka berdua sedang berantem. Ia teringat saat itu Yos melemparkannya dari atas jembatan lalu pergi. Berpikir seperti ini membuat hati Darlin terasa perih. Pengacara Yos, kita mau kemana? Tanya Pak Tukul si supir dari depan. Yos menoleh ke arahnya, berkata dengan tenang. Ke rumah sakit. Baik, Pak Tukul menjawab dengan hormat. Ia pun menyalakan mobil dan pergi menuju rumah sakit. Di dalam mobil, selain ada napas Yos yang pelan dan detak jantung Darlin yang sudah hampir keluar, ketenangan ini membuat hatinya panik. Contohnya Darlin sekarang. Dia tidak mengerti sebenarnya apa maksud Yos. Tetapi ia juga tidak ingin berdiam diri seperti sekarang ini. Dia pun mencoba untuk memecahkan keheningan. Yos, aku sangat berterima kasih atas kedatanganmu. Kamu jangan khawatir, aku pasti akan membayar hutangku sebanyak 1 M. Aku akan membayarnya per bulan maksimal 6 juta. Tidak bisa lebih banyak lagi, Derek masih membutuhkan biaya perawatan dan check up setiap waktu. Biaya dokter juga tidak bisa membiarkan Hendrik terus yang membayarnya. Boom. Darlin sekejap duduk dan menegakkan badannya. Kepalanya tanpa sengaja membentur atap mobil. Terasa sakit. Tetapi ia tidak mempedulikan apapun dan bertanya dengan panik. Di mana handphoneku? Matilah. Dia hampir lupa bahwa Hendrik masih dalam pesta itu. Tunggu ia pulang. Sekarang ia dan Yos telah pergi. Jika Hendrik mengetahuinya, pasti dia akan sangat sedih. Pak Tukul melihat kejadian itu dari kaca belakang. Hampir saja mengeluarkan suara tawanya. Lalu teringat supir sebelumnya dipecat karena tidak menyadari identitas diri sendiri. Dia pun tidak berani sembarang melihat dan membawa mobil dengan serius. Yos mendengar Darlin mengatakan ingin mengembalikan uang membuatnya hampir kehilangan kendali untuk mencubitnya. Tetapi tidak disangka, tangan dan kaki bodohnya membuat kepalanya sendiri menubruk atap mobil. Lalu masih menginginkan handphonenya. Ketika aku memelukmu, apakah kamu melihat di tanganku memegang handphone? Ucap Yos.